Puji nama Tuhan. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, hari ini kita kembali ada di tempat ini untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita senang kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saudara tinggal di rumah, tetapi persiapkan diri saudara untuk kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara persiapkan diri saudara supaya saudara bisa mendengar firman Tuhan dengan penuh, dengan hati yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan saya kasih judul, Kejarlah damai sejahtera dan kekudusan. Kita harus mengejar damai sejahtera dan kekudusan. Kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Saudara, surat Ibrani pasal 12 ayat 14. Dalam terjemahan baru bunyinya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terjemahan baru mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup dengan damai semua orang. Di dalam terjemahan Indonesia Literal Translation mengatakan, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan yang tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan. Itu yang kita lihat. Nah, bagian ini yang kita akan jalani, mengejar perdamaian dan dengan semua orang dan kekudusan. Nah, saudaraku, kata kejar ini, mengejar, Tuhan menyuruh kita mengejar. Tuhan tidak menyuruh, ya biarkan saja kamu seadanya, atau kamu memilih damai sejahtera atau di dalam kekudusan, tetapi Tuhan menyuruh kita mengejar damai sejahtera. Saudaraku, bukan membiarkan, tapi kita mengejar. Saudara tahu mengejar itu apa? Mengejar itu seperti orang berlari. Kadang-kadang kita melihat orang saling kejar mengejar, saudara. Mereka mengejar lalu kemudian mereka dapati. Saudara, mereka mengejar sekeras-kerasnya untuk mendapati. Seperti itulah kira-kira yang Tuhan inginkan. Kita mengejar sampai dapat. Kita bukannya berhenti di tengah jalan, tetapi mengejar terus. Saudara, di dalam bahasa Yunani itu ada kata dioko. Dioko itu artinya mengejar, berusaha dengan keras. Itu seperti memburu. Dia mengejar, kejar seperti memburu. Kita harus memburu untuk mendapatkannya. Kita harus bisa memburu untuk mendapatkan kekudusan dan perdamaian dengan semua orang. Saudara, tahukah saudara bagaimana seorang pemburu mengejar buruannya? Mereka mengejar terus sampai dapat. Mereka diam-diam, mereka mengincar, lalu mereka dapat. Jadi tidak main-main, melainkan serius. Ini kata kejar yang tertulis di dalam Alkitab, yang di dalam arti dari dioko ini. Saudara, Daud lain lagi. Dia memakai satu istilah yang baik, yaitu haus. Sebenarnya pada intinya sama, itu juga mengejar. Daud mengatakan, seperti rusa yang haus akan air, demikianlah jiwaku rindu Tuhan. Saudaraku, jadi Daud mengatakan seperti rusa yang haus. Kalau saya baca di Mazmur 42 ayatnya yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ini Daud mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ini dia mengatakan begitu haus jiwaku. Saudaraku, bagaimana rusa itu rindu akan air. Dia kadang-kadang penciumannya itu begitu tajam. Pada waktu rusa itu haus, pada waktu dia mencium ada genangan air, dia akan berlari, dia cari, lalu kemudian dia menemukan dan dia minum. Seringkali rusa itu tidak melihat bahaya di sekelilingnya, sehingga kadangkala
dia diterkam oleh binatang, tetapi itu terjadi karena kehausannya. Rusa itu begitu haus, dia cari, dia begitu haus. Saudaraku, seperti itu. Itu mirip dengan kata mengejar. Orang kalau udah haus, saudara, dia tidak bingung apa air itu harganya mahal atau tidak, dia akan beli. Saudara, maupun harga itu wah mahal sekali, dia akan beli. Sebab apa? Haus. Haus. Saudaraku, kita harus haus akan Tuhan. Itu seperti itu, kita mengejar, kita memburu, kita haus akan damai sejahtera dengan semua orang. Kita haus akan kekudusan. Itulah sebabnya kita mengejar, saudara. Bukan mengejar harta, bukan mengejar yang lain, bukan mengejar populer, tapi mengejar kekudusan dan mengejar damai sejahtera. Murid-murid Yesus, dia mencari Yesus, dia mengejar, dia cari Yesus di mana-mana. Terjemahannya dikatakan seperti memburu. Lalu dia menemukan Yesus ada di tempat sepi, dia sedang berdoa. Saudara, seperti itu yang dimaksud dalam surat ini. Kadang-kadang kita harus memaksa diri kita untuk berlari. Kadang-kadang diri kita harus dipaksa, didorong. Daging ini cenderung untuk mengajak untuk malas. Daging ini cenderung untuk mengajak untuk bersantai. Tetapi kita paksa diri kita. Pada waktu Daud tidak ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk menyanyi buat Tuhan. Dia berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Dia memaksakan dirinya untuk memuji Tuhan. Saudaraku, itu yang ada. Saudara pernah melihat ada orang yang cacat. Dia tidak punya tangannya atau dia tidak punya kaki, tapi dia berhasil dalam hidupnya. Dia kerja ekstra lebih keras. Dia kerja ekstra lebih keras sehingga dia berhasil. Seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita rasanya lemah. Kadang-kadang kita rasanya sudah malas. Kita ogah-ogahan. Ya sudahlah. Rasa-rasanya seperti itu. Saudara, keinginan daging jangan dituruti. Harus disangkal. Harus dipaksa. Dan harus didorong keras. Supaya kita bisa mengejar, berlari. Nah, saudaraku, di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan dia tidak menganggap dirinya sudah dapat. Sebab itu dia berlari-lari. Dia meninggalkan semua yang di belakang dan dia berlari-lari sampai kepada sasarannya, yaitu panggilan sorgawi. Saudara, dia berlari. Perlu kita berlari, saudaraku. Perlu kita mengejar. Nah, di dalam surat Ibrani ini ada 2 poin yang kita harus kejar. Yang pertama adalah damai sejahtera. Itu kita harus kejar. Damai sejahtera untuk semua orang. Dan yang kedua yang harus dikejar adalah kekudusan hidup. Saudara, kita kejar berlomba untuk kita bisa berdamai untuk semua orang. Dan yang kedua, kita mengejar di dalam kekudusan. Saudara, damai sejahtera atau eirene dalam bahasa Yunani, saudara, damai dan sejahtera yang datangnya dari karis, yang datangnya dari kasih karunia Allah. Saudara, Tuhan menyuruh kita berdamai dengan semua orang. Kita harus berusaha supaya bisa berdamai dengan semua orang. Artinya, tidak ada permusuhan. Kita tidak ada permusuhan sama sekali. Tidak ada permusuhan. Walaupun orang lain itu memusuhi, tetapi kita tidak memusuhinya, saudara. Iya, saudara. Memang kita tidak bisa berdamai dengan semua orang. Tidak mungkin, saudara.
Tetapi saudara, di dalam hati kita, kita tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Kita harus memiliki hati yang penuh damai sejahtera. Itu yang ada. Seperti Tuhan Yesus yang mengampuni. Pada waktu Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, ada satu perkataan Yesus yang sangat indah, yang menunjukkan hatinya penuh dengan damai sejahtera. Dia mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Saudara, kalau Yesus berkata begitu, maka Bapa pun akan mengampuninya. Yesus tidak menyimpan dendam. Yesus tidak menyimpan sesuatu. Saudaraku, kita lihat damai sejahtera. Orang yang sudah berdamai dengan Allah, yang memelihara perdamaian dengan Allah, akan bisa memelihara damai dengan orang lain. Kalau saudara dengan saya berdamai dengan Allah, kita yang sudah berdamai dengan Allah, maka sebenarnya kita bisa memelihara damai dengan orang lain, saudara. Kita akan bisa melakukan perdamaian dengan orang lain, sebab kita sudah berdamai, sudah kita diperdamaikan. Permulaannya, kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita diperdamaikan, sehingga hubungan kita dengan Allah itu harmonis. Hubungan kita dengan Allah itu baik. Dan kasih Allah itu mengalir atas kita, memenuhi hati kita, sehingga hati kita itu dilimpahi, dipenuhi dengan damai dari Allah. Nah, itu yang ada. Hati kita dipenuhi dengan damai dari Allah. Saudara, karena kita sudah berdamai, kita tidak ada permusuhan lagi. Bapa menyambut kita. Saudara, itu karena pekerjaan Kristus di Golgota. Lalu kita menjaga damai sejahtera itu. Kita tidak mau menjadi musuh Allah lagi. Kita tidak mau bermusuhan dengan Allah lagi. Kita menjaga dan memelihara damai itu. Dan kita hidup di dalam damai sejahtera itu. Setelah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, hati kita lapang dengan Tuhan. Saudara, kejarlah itu. Biarlah kita juga berdamai dengan Allah. Lalu kemudian, saudara, kita berdamai dengan semua orang. Kejarlah damai sejahtera dengan sesama manusia. Kita berdamai lalu kita melakukan sesuatu. Perhatikanlah agar kita selalu berdamai dengan Allah. Sebab jika kita tidak ada damai dengan Allah, sebab jika kita ada damai dengan Allah, maka kita berdamai dengan sesama. Saudara, perhatikan agar kita selalu berdamai dengan Allah. Mengejar damai sejahtera itu mulai dari Allah. Mulai dari persekutuan kita dengan Tuhan dulu. Lalu kemudian kita dilimpahi dan kita bisa berdamai dengan semua orang. Lalu kita bekerja keras untuk apa? Mengusahakan ada damai sejahtera, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ada kerajaan yang disebut kerajaan damai, namanya kerajaan Salomo, saudara. Sebab di dalam pemerintahannya hampir tidak ada peperangan, karena Salomo merangkul semua orang dirangkul. Betul damai, saudara. Kerajaannya itu aman, tidak ada peperangan. Tetapi Salomo menciptakan permusuhan dengan Allah, sebab ia bersekutu dengan segala dewa-dewa Kanaan. Betul, konflik fisik tidak ada, tetapi konflik rohani ada, saudara. Apa yang akhirnya terjadi? Kerajaannya itu hancur. Saudaraku, lihat, ini bukan yang Tuhan maksud. Yang Tuhan maksud adalah kita pertama berdamai dengan Allah. Lalu dengan damai Kristus itu, kita bisa berdamai dengan yang lain. Saudara, dalam Matius 5 ayat 23 sampai 25, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya yang ada hubungannya dengan damai. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, saya akan baca dalam Matius pasal yang kelima ini, 5:23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara, Tuhan mengatakan berdamai lebih dulu. Mengapa harus berdamai?
Sebab seringkali perseteruan menjadi kendala untuk kita memandang Tuhan. Saudaraku, seringkali perseteruan itu menghalangi kita untuk bisa melihat Tuhan. Kita perlu, saudara, melihat Tuhan. Sebab itu kita perlu berdamai. Kita memandang wajah Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Hati kita harus penuh dengan kedamaian dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kejarlah kekudusan. Ini bukan berarti kekudusan diperoleh karena usaha kita. Tidak. Usaha manusia tidak akan bisa mencapai kepada kekudusan yang Tuhan maksud. Tetapi mengapa ayat ini mengatakan kejarlah kekudusan? Saudaraku, ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Alasannya, sebab pertama kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya. Darah Tuhan Yesus menguduskan kita, sehingga kita dilepaskan, dibebaskan dari segala dosa. Hati kita lepas, hati kita bebas, sehingga Roh Kudus masuk di dalam diri kita dan tinggal dalam hidup kita. Saudaraku, kita sudah dilepaskan dari dosa. Kemudian yang kedua, kita juga dikuduskan oleh firman Allah. Setiap kita merenungkan firman Allah, setiap kali kita membaca firman Allah, maka firman itu menguduskan hidup kita. Terus menerus dikuduskan, saudara. Nah, lalu mengapa surat Ibrani mengatakan kita harus mengejar kekudusan? Iya, saudara. Itu artinya kita mempertahankan kekudusan yang ada pada kita, mempertahankan kekudusan yang Tuhan berikan pada kita. Itu di dalam kebenaran firman. Ini adalah kekudusan untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita berjalan di dalam Tuhan. Kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Mengejar artinya jangan kita menunggu ingin berdoa. Jangan kita menunggu ingin membaca Alkitab. Tetapi kita mendisiplinkan diri. Maksudnya kadang-kadang ada orang mengatakan, aku tidak ada mood untuk ke gereja hari ini, gak usah ke gereja saja. Aku tidak ada keinginan untuk berdoa, gak usah berdoa. Nanti kalau ada keinginan baru aku mau berdoa. Kalau ada keinginan baru aku baca Alkitab. Saudaraku, tidak begitu. Mendisiplinkan diri adalah terus. Kadang-kadang tidak ada keinginan, tapi kita paksa untuk kita apa? Membaca dan berdoa. Kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kejarlah kekudusan. Henok mendisiplinkan diri untuk berjalan dengan Tuhan. Dia mendisiplinkan diri, dia memaksa dirinya untuk jalan dengan Tuhan. Dia memaksa dagingnya untuk tunduk dan supaya dia bisa berjalan dengan Tuhan. Kita harus mengejar seperti orang mengejar sesuatu yang berharga sampai dapat. Saudaraku, kita harus lakukan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong beri aku kekuatanmu. Kudus itu artinya terpisah dari dunia. Mengejar kekudusan artinya selalu menjauhi jalan dosa dan mendekat kepada Tuhan. Mengejar kekudusan artinya jauh dari jalan dosa dan mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, kudus itulah sifat Allah. Allah itu kudus. Saudaraku, Allah itu kudus. Mengejar kekudusan artinya mengejar hidup seperti Kristus. Kita mengejar terus, kita mengejar terus. Kudus artinya berbeda dengan dunia ini. Kudus artinya tidak mirip dengan dunia. Kudus artinya jauh. Kalau kita mengejar kekudusan, itu artinya kita meninggalkan keduniawian jauh-jauh dan kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, hampirilah Tuhan, lalu kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Maka segala kesenangan dunia itu kita tidak ingini. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka segala kesenangan dunia ini saudara tidak akan ingini. Saudaraku, segala sesuatu kudus waktu digunakan oleh Allah. Kudus kalau saudara dipakai oleh Tuhan. Orang kudus akan berusaha untuk berpaling dari segala dosa. Orang kudus akan menaati Tuhan. Orang kudus akan meninggalkan semua, saudara, yang berhubungan dengan dosa. Orang kudus akan berusaha untuk hidup seperti Kristus. Orang kudus akan mengejar hidup dalam buah-buah rohani. Kita mau kudus, saudara, orang kudus itu akan mengejar hidup dalam buah-buah rohani. Sehingga ada buah-buah rohani yang muncul. Orang kudus akan mengejar kesempurnaan. Saudara, kejarlah. Jadi maksudnya adalah usaha dari kita, aktif dari kita, bukannya kita pasif. Tuhan tidak mengajar kita pasif. Tuhan tidak mengajar untuk kita berdiam. Tuhan mengajar kepada kita untuk aktif, melangkah, mengejar,
saudara, sampai kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh itu bukan hanya diam saja, saudara. Bertumbuh juga di dalamnya kita ikut andil, kita mengejar. Kalau kita selalu mengejar perdamaian dan kekudusan, kita bisa memandang Tuhan. Hanya orang yang kudus yang bisa memandang Tuhan. Karena Matius pasal yang kelima mengatakan, orang yang suci hatinya yang bisa melihat Tuhan, bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, bisa memandang kepada Tuhan. Saudaraku, akan indah kalau kita bisa melakukan hal ini. Kita bisa menikmati kesukaan dan hadirat Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Kita akan baca Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, surat Ibrani ini juga mengatakan, selain mengejar kekudusan dan damai sejahtera dengan semua orang, jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudaraku, kita harus memperhatikan, saling memperhatikan, saling melihat. Jangan sampai ada di antara saudara, di antara kita, keluar dari kasih karunia Allah. Kita hidup dalam anugerah Allah. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita mau tetap di dalam kasih karunia Allah, supaya tidak tumbuh akar pahit. Orang yang meninggalkan kasih karunia Allah, di dalam hatinya akan timbul kepahitan. Di dalam hatinya akan timbul akar pahit. Dan akar itu semakin dalam, saudara. Sehingga dia tidak bisa keluar. Akhirnya hidupnya itu hanya menciptakan kerusuhan dan masalah saja. Jagalah. Terjemahan lain mengatakan kata jagalah itu perhatikanlah baik-baik. Amatilah baik-baik. Saudara, menjaga. Seperti apakah kita menjaga? Seperti apakah kita menjaga? Seperti seseorang yang menjaga itu menaranya, bentengnya, saudara. Karena kata episkopeo, saudara, di sini, atau episkopos, saudara, kita lihat di sini, menjaga itu seperti prajurit yang naik ke atas menara. Dia melihat apakah ada musuh yang menyerangnya. Waktu dia sampai di atas menara, dia melihat terus ke semua. Kalau ada musuh yang menyerangnya, dia akan meniup trompetnya, dia akan meniup sangkakalanya, supaya orang siap-siap. Ada musuh mau menyerang. Saudaraku, kita jangan lalai. Kita jangan tidak mengerti. Kita jangan menganggap tidak punya musuh. Musuh itu ada dan nyata. Musuh itu real, saudara. Bukan halusinasi. Jika kita melihat sesuatu, atau jika saudara mengalami sesuatu, atau jika kita mengalami perkara-perkara yang kok seperti ini, saudara, mari kita periksa diri di hadapan Tuhan. Apakah ada musuh yang mulai menyerang? Kalau memangnya ada musuh yang mulai menyerang, saudara-saudara bersiap, pakai perlengkapan senjata saudara, lalu kemudian berperang untuk mengalahkan musuh itu. Musuh itu ada. Musuh itu adalah iblis. Musuh itu adalah dunia. Dan musuh itu adalah kedagingan. Jadi saudara lihat, kadang-kadang itu ada musuh. Iblis mengaum seperti singa, saudara. Lalu kemudian hendak melulurnya. Saudaraku, kita lihat itu ada yang seperti ini. Jadi saudaraku, Petrus bilang, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mau menerkam siapa saja. Saudaraku, saudara harus hati-hati. Ingat, tipu muslihat iblis. Paulus bicara kepada jemaat, ingat, tipu muslihat iblis. Iblis itu punya tipu muslihat, saudara. Sebab itu kita hati-hati dengan semua yang ada. Kita berjaga di dalam doa. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berjaga dan berdoalah, supaya kamu tidak kena pencobaan. Saudara, ada kata berjaga. Paulus mengatakan, perhatikan dirimu. Perhatikan dirimu dan juga perhatikan ajaranmu. Awasilah ajaranmu. Perhatikan baik-baik. Jadi kita bisa lihat, kita diminta untuk seperti itu, saudara. Kita naik kepada Tuhan di dalam doa. Kita mau bersekutu dengan Tuhan yang indah. Oh saudara, kita bisa melihat di dalam doa, Roh Kudus itu akan memberitahu kepada kita siapa
musuh atau siapa yang akan menyerang, sehingga kita pasti menang. Jangan sampai kita tergeletak lalu kita keluar dari jalan Tuhan. Jangan sampai ada orang yang undur dari jalan Tuhan. Surat Ibrani mengatakan jangan sampai ada orang yang undur dari jalan Tuhan. Saudara, perhatikan, saudara punya anak, saudara punya keluarga, saudara punya tetangga yang dekat dengan saudara. Jangan sampai ada yang undur dari jalan Tuhan. Saudara, jangan sampai ada orang yang miskin rohaninya. Kadang-kadang saudara, ada orang yang tidak mengerti kebenaran. Dia tidak tahu banyak hal, sehingga rohaninya jadi miskin. Jangan sampai ada orang yang miskin rohaninya, atau sampai melarat. Kalau di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, kita menemukan Gideon. Bagaimana di zaman itu orang Amalek merampas gandum, merampas anggur yang orang Israel tanam, sehingga mereka itu menjadi sangat melarat, saudara. Jangan biarkan itu ada di antara kita. Jangan sampai ada dosa yang merampok kekayaan rohani kita. Saudaraku, kadang-kadang ada orang yang mau merampok kekayaan kita. Kita mengatakan tidak, saudara, apalagi kekayaan rohani. Dosa mau merampok, tujuannya hanya satu, mengeluarkan kita dari kasih karunia Allah. Saudara, kita hidup dari kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita tertipu seperti si bungsu yang lari dari rumah bapaknya. Saudara, si bungsu itu datang kepada bapaknya, dia mengatakan, berikan hak aku, hak warisan aku. Lalu bapaknya itu memberikan kepadanya, mungkin dengan sedih dia memberikan permintaannya, karena anak bungsunya mendesak terus. Lalu si anak bungsu itu dia pergi dengan membawa banyak harta. Waktu sampai di luar di dunia ini, saudaraku, itu hartanya habis semua. Hartanya itu habis. Waktu hartanya habis, saudara, si bungsu ini, saudara, apa yang ada dengan si bungsu ini? Dia menjadi seorang yang sangat melarat dan miskin. Lalu kemudian dia menjadi gembala babi. Pada waktu dia lapar, dia ingin makan makanan dari babi itu. Lalu tiba-tiba dia berpikir, di rumah bapakku banyak makanan. Aku mau kembali kepada bapak. Walaupun aku jadi budaknya bapak, tidak apa-apa. Lalu dia kembali kepada bapaknya. Jangan tertipu seperti si bungsu. Si bungsu tertipu oleh keinginan duniawi. Dia tinggalkan bapaknya, saudara. Saudaraku, kita harus memperhatikan semua yang ada. Demikian juga kalau kita lihat Elimelek meninggalkan Bethlehem. Dia tertipu oleh Moab. Dia tertipu oleh kemakmuran Moab. Lalu kemudian dia tinggalkan Bethlehem. Dan apa yang didapatnya itu kematian, saudara. Nah, kita lihat Maria ibu Yesus juga, saudara, orang yang suka memperhatikan. Kalau saya baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, saudara, Injil Yohanes pasal yang kedua itu tentang ibu Yesus. Saya baca ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku, ibu Yesus atau Maria, ibu Yesus itu memperhatikan pernikahan di Kana dengan baik. Waktu dia datang ke pesta nikah, dia lihat bahwa pernikahan itu sedang dalam kondisi yang berbahaya. Sebab apa? Sebab kekurangan air anggur, saudara. Di dalam pesta itu kekurangan anggur. Lalu ia bertindak mendekati Yesus. Pelan-pelan dia datang kepada Yesus dan mengatakan, mereka kekurangan air anggur. Saudara, Yesus sebetulnya juga sudah tahu. Tapi Maria mengatakan, mereka kekurangan air anggur. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, Maria memperhatikannya. Lalu apa yang diperbuat oleh Yesus? Yesus mulai ciptakan sesuatu yang baru, saudara. Air itu berubah menjadi air anggur. Dan air anggur yang sangat baik. Kalau tidak ada Maria yang memperhatikan hal itu, saudara, pesta nikah itu bisa rusak. Jadi saudara, kita lihat hal ini.
bahwa ada orang yang memperhatikan untuk tidak keluar dari jalan Tuhan. Orang Yahudi itu mendapat anugerah Allah paling banyak. Dia mendapat anugerah yang limpah dari Tuhan. Dia mendapat Taurat Tuhan. Dia mendapat gambaran kemah suci. Dia punya para nabi. Saudara, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dia memiliki, bahkan Yesus pun lahir di antara orang Yahudi. Saudara, saudara lihat, itu begitu banyak anugerah yang dimiliki oleh mereka, tetapi mereka keluar dari anugerah Allah. Mereka tidak memperhatikan, sehingga mereka kembali kepada cara yang lama, yaitu Taurat. Akhirnya anugerah itu hilang daripadanya. Saudara, perhatikan hal itu. Jangan sampai ada orang yang keluar dari anugerah Allah. Jangan sampai ada orang yang jauh dari anugerah Allah. Anugerah Allah itu selalu tersedia untuk membantu kita di saat membutuhkan. Anugerah Allah itu selalu tersedia untuk membantu saudara di saat kita membutuhkan. Anugerah Allah itu cukup bagi kita. Itu udah penuh, udah melimpah. Saudara, mereka yang gagal bergantung padanya tidak akan masuk kerajaan surga. Orang yang gagal atau yang keluar dari anugerah Allah tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Sebab kita hidup di dalam anugerah Allah. Jangan sampai ada orang yang gagal keluar dari anugerah Allah. Saudaraku, perhatikan, Tuhan itu sudah membayar saudara dengan harga yang sangat tinggi. Tuhan sudah membayar saudara dengan sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan segala permata, tetapi Tuhan membayar dengan darahnya sendiri. Begitu mahal, sehingga Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara. Jangan saudara anggap bahwa Allah tidak mengasihi saudara. Allah sangat mengasihi saudara. Seandainya saudara memberi sesuatu barang yang harganya sangat mahal, misalnya saudara memberi satu barang ada sampai mungkin 1 miliar, saudara, oh saudara pasti akan menjaga barang ini baik-baik. Saudara mengatakan, aku beli barang ini dengan sangat mahal, aku beli barang ini dengan sangat mahal, aku harus jaga baik-baik. Kalau barang ini rusak, maka itu sama juga aku membuang uang sekian banyak. Saudara-saudara jaga baik-baik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia membeli saudara dengan sangat mahal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjaga saudara dengan sangat baik. Itu adalah anugerah. Sering kita tidak mengenal Yesus, saudara. Kadang-kadang kita tidak paham siapa Yesus. Kita menganggap Tuhan itu seperti yang ada di dalam pikiran kita. Padahal Tuhan itu jauh dan tidak terjangkau, saudara, oleh pikiran kita. Dia sangat baik dan penuh anugerah dan kelimpahan. Jangan kita mengacaukan anugerah Allah, tetapi biarkan kita menikmati anugerah Allah dengan sukacita dan damai. Saudaraku, Allah selalu memberikan rahmat-Nya cukup buat kita, untuk kita sanggup mengatasi segala pencobaan. Allah memberikan kepada kita cukup anugerahnya. Anugerahnya melimpah untuk kita bisa mengatasi pencobaan-pencobaan yang datang menimpa kita. Sekarang ada pencobaan yang datang menimpa kita, menimpa seluruh dunia, menimpa semua manusia. Misalnya virus Corona, saudara. Itu saudara kita lihat, itu COVID-19. Saudara mulai menyerang orang-orang, takut usaha dan sebagainya. Saudara, itu yang ada. Tetapi saya mengatakan hari ini bahwa anugerahnya itu cukup buat saudara. Anugerah Allah itu cukup untuk mengatasi semua persoalan saudara. Mungkin saja ada yang terkena penyakit seperti ini. Mungkin saja saudara ada yang kena dampaknya sehingga pekerjaan tidak ada, lalu harus diberhentikan dari pekerjaannya. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Anugerah Allah itu cukup buat saudara. Dia cukup dan bisa mengatasinya. Percayalah, datanglah kepada Tuhan. Yang penting kita jangan keluar dari anugerah Allah. Saudara, kita tidak boleh keluar. Orang yang keluar dari anugerah Allah itu bahaya, saudara. Orang keluar dari anugerah Allah. Sebab apa? Sebab orang yang keluar dari anugerah Allah itu, di dalam dirinya akan muncul akar yang pahit. Saudara, akar pahit itu akan tumbuh, disebut akar, sebab itu tumbuh ke dalam dan merusak jiwa. Saudara,
Disebut akar kepahitan, bukan buah kepahitan, bukan daun kepahitan, tapi akar kepahitan, karena dia akan merusak dan dia masuk, saudara, terus seperti kanker yang merusak jiwanya. Saudara, itu akar pahit. Akar pahit itu yang sangat berbahaya. Saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu, ada bintang yang namanya aksantin. Bintang aksantin itu, saudara, aksantin itu artinya, atau absintus itu artinya pahit. Itu bintang itu jatuh ke bumi, ke air, semua air jadi pahit. Di dalam bahasa nubuatan itu adalah orang yang dulu sekali orang itu adalah di dalam Tuhan. Dulu sekali orang itu kenal Tuhan. Dulu sekali orang itu bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dulu sekali orang itu ada dalam karunia Roh Kudus. Lalu dia keluar dari anugerah Allah. Waktu dia keluar dari anugerah Allah, dia menjadi kepahitan. Akhirnya semuanya menjadi pahit. Itulah antikris, saudara. Saudaraku, orang yang keluar dari anugerah Allah itu bisa tumbuh akar pahit. Jangan kita keluar dari anugerah Allah. Nikmati anugerah Allah itu. Saudara, kita lihat kata akar di dalam bahasa Yunani risa, itu akar yang akan menumbuhkan pohon. Akar itu tidak kelihatan. Akar itu tidak kelihatan. Saudara, kalau saudara menggali tanah baru kelihatan ada akarnya. Tetapi akar tidak kelihatan karena akar itu, saudara, itu ada di dalam. Nah, kita lihat, saudara, tetapi setelah baru dari akar itu muncul batang, baru kita lihat, ini pohon ini, saudara. Jangan menanam akar yang pahit. Jangan menanam akar yang pahit. Kepahitan itu munculnya karena orang itu keluar dari anugerah Allah. Kalau kita ada dalam anugerah Allah, saudara, di dalam hati kita hanya ada kemanisan bersama Tuhan. Manis bersama Tuhan. Mengapa orang keluar dari anugerah Allah? Karena ditipu oleh iblis untuk melakukan perbuatan dosa. Saudaraku juga, saudara harus mengerti dengan jelas, dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara salah, darah Kristus sudah mengampuni, supaya saudara tetap bisa menikmati anugerah Allah. Sandarkan diri saudara pada Yesus Kristus. Orang yang memiliki akar pahit, saudara, tidak akan jadi apa-apa dalam gereja Tuhan. Dia tidak akan jadi berkat. Dia tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang baik, yang indah di dalam gereja Tuhan. Bahkan di dalam gereja Tuhan, dia akan menjadi orang yang paling bermasalah. Dia akan menimbulkan masalah. Dia akan menimbulkan kecemaran. Walaupun fisiknya ada di gereja, tetapi rohnya sudah menyembah kepada berhala. Orang yang ada akar pahit di dalamnya akan menjadi tanaman yang beracun, saudara. Dia akan menjadi problem banyak hal. Nah, pahit di dalam bahasa Yunani ditulis pikria, itu artinya menusuk, saudara. Saudara, menusuk dalam, itu yang ada. Saudara, seperti duri yang menusuk, saudara. Dan kita rasa daging itu akan sakit ditusuk. Kepahitan itu menusuk dan merusak. Jika orang hidup di luar anugerah Allah, maka ia akan pahit hidupnya. Dia tidak bisa menikmati kesenangan jalan dengan Tuhan. Dia tidak bisa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Dia tidak bisa menikmati. Saudara, berikan hidup saudara pada Tuhan. Biarkan anugerah Allah melimpah pada saudara. Percayalah, anugerah itu sudah diberikan kepada kita waktu Yesus mati di kayu salib. Pikria adalah kepahitan yang meracuni seluruh manusia batinia, saudara. Itu yang menusuk dan merusaknya. Perhatikan, setelah bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, saudara, kalau saudara lihat perjalanan orang Israel, pada waktu orang Israel itu keluar dari Mesir, dia diberi oleh Tuhan satu pemandangan yang sangat luar biasa. Dia melihat Laut Kolsom itu terbelah dua. Lalu orang Israel menyeberang di tengah-tengah laut. Mereka bersorak dan bersuka cita luar biasa. Anugerah Allah, kuasa Allah luar biasa, herannya dan hebatnya. Tetapi saudara, Allah masih melihat di antara semua orang Israel itu, bahwa di dalam diri mereka itu ada kepahitan.
Di dalam diri mereka itu ada roh kepahitan. Sebab apa kepahitan? Dari mana timbulnya kepahitan? Pada waktu mereka diperbudak di Mesir, bertahun-tahun mereka diperbudak, dan mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kepahitan itu dia mulai datang. Terus disimpan. Kepahitan itu ada. Dan Tuhan ingin melepaskan kepahitan itu di dalam diri saudara. Tuhan ingin melepaskan kepahitan di dalam diri orang Israel. Setelah peristiwa Laut Kosong, Tuhan membawa orang Israel itu berjalan. Dan Tuhan temukan di satu tempat. Namanya tempat itu adalah Mara. Lalu mereka sampai di Mara. Pada waktu mereka itu sampai di Mara, mereka ambil air itu, saudara, dan mereka minum. Lalu mereka pahit, rasanya pahit. Lalu mereka semua bersungut-sungut, mereka berontak, mereka melawan Musa, melawan Tuhan. Saudaraku lihat, kenapa mereka bersungut-sungut? Apakah karena airnya pahit? Inti masalahnya bukan di airnya pahit, tapi di hati mereka ada akar kepahitan. Di hati orang Israel ada kepahitan yang ditanam pada waktu mereka diperbudak di Mesir. Itulah sebabnya Tuhan ingin membongkar mereka, ingin membongkar kepahitan yang ada di dalam dirinya, supaya mereka itu lihat. Mereka bersungut-sungut. Musa juga kaget, semua kaget. Sampai Musa mengatakan, ya Tuhan, ini bagaimana? Lalu Tuhan mengatakan, itu ada ambil kayu lalu taruh di sana, sehingga air itu tiba-tiba menjadi manis. Saudaraku, lalu Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, dan di situ muncul satu kata yang sangat baik, yaitu Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Itu muncul di sana. Allah ingin menyembuhkan. Allah membawa ke Mara bukan untuk membuat orang Israel jadi pahit, bukan. Tuhan tidak pernah menjadikan orang jadi pahit. Tuhan ingin membuat orang itu jadi manis. Tuhan membawa ke sana hanya satu yang Tuhan lakukan. Tuhan ingin menyembuhkan kepahitan itu, saudara. Saudara lihat, dari kepahitan muncul pemberontakan. Dari kepahitan itu muncul penyembahan berhala. Itu dari kepahitan itu banyak. Tetapi Tuhan ingin memperbaiki. Karena Tuhan tidak ingin anaknya mempunyai akar pahit. Kalau saudara ada akar pahit, saudara tidak akan bisa menyembah Tuhan dengan baik. Saudara tidak akan bisa memuji Tuhan. Saudara tidak akan bisa menikmati kasih Allah. Allah itu mengasihi. Percayalah, Allah itu mengasihi. Naomi juga mengalami kepahitan ketika keluar dari anugerah Allah di Bethlehem. 20 tahun lebih dia tinggal di Moab. 20 tahun dia tinggal di Moab dalam kepahitan, saudara. Anaknya mati, suaminya mati di sana. Akhirnya dia mengatakan, aku marah, aku si pahit itu. Saudaraku, lalu kemudian dia ingat akan Tuhan. Lalu dia mulai kembali ke Bethlehem. Dia berangkat, dia ke Bethlehem. Waktu Naomi sampai di Bethlehem, Tuhan menyembuhkan Naomi. Tuhan menyembuhkan Naomi. Sehingga kepahitan itu hilang sama sekali. Kepahitan itu hilang sama sekali. Sebab apa? Naomi datang kepada Tuhan, saudara. Saudaraku, di Bethlehem, menantunya Ruth menikah dengan Boaz. Dan Naomi punya cucu. Dan Naomi di akhir hidupnya, dia mengatakan, aku manis bersama dengan Tuhan. Saudara, itu yang ada. Kepahitan tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Orang Kristen yang hatinya pahit, sebab tidak menikmati anugerah Allah yang melimpah. Nikmati anugerah Allah yang melimpah. Nikmati pengorbanan Kristus untuk saudara. Nikmati kekayaan dari Kristus. Nikmati karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Itu yang ada. Orang yang tidak menikmati anugerah Allah, itu ditipu hidupnya oleh iblis. Iblis menipu, ditipu oleh kesombongannya, sehingga hatinya penuh dendam. Saudara, pikirannya resah, mudah tersinggung, tidak mau mengampuni. Di ayat sebelumnya dikatakan, saudara, kejarlah damai sejahtera dengan semua orang. Orang yang pahit hatinya tidak akan bisa mengalami damai sejahtera dengan semua orang. Kepahitan membuat ia memperlakukan orang lain seperti setan.
Orang yang pahit hatinya, dia akan memperlakukan orang lain seperti setan memperlakukannya, saudara. Padahal kita harus memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan. Itu yang benar, saudara. Tetapi orang yang pahit hatinya tidak demikian. Saudaraku, akar kepahitan tumbuh lalu berbuah, dan buahnya itu akan menimbulkan permasalahan dan kerusuhan. Sudah lihat di kelompok jemaat orang Israel, mereka memberontak, mereka menimbulkan kerusuhan, mereka bikin problem sebab kepahitan hatinya tidak dibuang dan tumbuh sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan. Kepercayaan mutlak kepada Tuhan itu tidak ada, saudara. Sehingga Tuhan harus mengajar berulang kali. Saudaraku, Tuhan itu baik. Kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Saudara belum mengenal Tuhan dengan benar. Saya juga belum mengenal Tuhan dengan benar. Seringkali saya menganggap Tuhan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu mungkin orang saudara menganggap Tuhan seperti ini, seperti ini. Padahal Tuhan tidak seperti yang saudara kira. Tuhan tidak seperti yang saya kira. Tuhan jauh lebih mulia. Tuhan jauh lebih mengasihi. Tuhan jauh lebih dari anugerah. Kadang-kadang kita mengatakan, saudara, betul kita tidak mengenal. Dalam renungannya, saudara, suatu kali saya berdiam. Waktu berdiam, saya mengaku. Waktu Tuhan berbicara dan menyatakan anugerahnya, saya bilang, Tuhan, saya belum mengenal Engkau. Sungguh saya belum mengenal Engkau. Berapa hari yang lalu, saudara, saya mendengar satu kisah dari hamba Tuhan, Bapak Pendeta Awan Datu, di dalam kondisi yang sakit. Dia banyak hal, lalu dia seperti bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya berkata kepadanya, kau belum mengenal aku. Lalu dia berkata, Tuhan, aku sudah berkhotbah, aku sudah mengajar, aku sudah lakukan ini. Mengapa aku belum mengenal Engkau? Iya, Engkau belum mengenal aku. Saudara, ini sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Kita belum puluhan tahun ikut Tuhan, tapi sebenarnya kita masih belum mengenal Tuhan dengan jelas. Saudara, terlalu besar Tuhan itu, terlalu besar. Tidak seperti yang saudara bayangkan, tidak seperti yang ada di dalam pikiran kita, saudara. Tuhan itu terlalu besar. Tuhan itu baik. Kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Dia sangat-sangat baik. Saudara, itu yang ada. Orang yang pahit hatinya akan terus-menerus bermasalah. Terus-menerus, saudara, itu yang ada. Biar kita mau berikan atau kita minta kepada Tuhan sebagai Yehovah Rafa untuk menyembuhkan hati yang pahit, hati yang terluka itu. Saudara, itu yang kita bisa lihat hal ini, saudara. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 17-18, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Tuhan mau menyembuhkan. Roh najis di sini mendatangkan masalah. Roh najis di sini mendatangkan satu problem. Roh najis di sini adalah roh yang disebabkan oleh kepahitan. Tapi Tuhan mau menyembuhkan. Saudara, sedikit kepahitan bisa merusak air yang banyak. Pada waktu saudara kecil, saya diminta untuk potong ayam, lalu kemudian membersihkan ayam itu. Waktu ayam itu dibuka, saudara, itu perutnya, dadanya dibuka, lalu dilihat isinya, jeroannya. Orang tua bilang, hati-hati,
Di dalam hati itu ada empedu. Empedunya dibuang lebih dulu. Ambil, buang lebih dulu. Sebab kalau empedu itu pecah, hati dengan yang lain-lainnya yang kena dari empedu itu akan jadi pahit. Saudara, dibuang baru bisa makan. Kalau empedu itu pecah, maka ayam itu jadi pahit. Saudara, jangan biarkan kepahitan itu merusak semua. Saudara, kalau ada dendam, kalau ada problem, kalau ada hal apapun, bereskan. Kalau ada dendam, kita katakan, kita mengampuni, kita membebaskan semua. Saudara, Tuhan ingin menyingkirkan kantong-kantong kepahitan yang ada di dalam diri umat Tuhan. Sebab kepahitan itu akan mencemarkan banyak orang. Orang yang bersih bisa kotor kalau orang berhubungan dengan orang yang hatinya pahit. Orang yang menyembah berhala bisa mendatangkan kepahitan, saudara. Kalau kita lihat Ulangan 29 ayat 18 sampai 19. Ulangan 29 ayat 18 sampai 19. 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu, akar kepahitan. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Saudara lihat, orang yang memiliki akar pahit, dia dianggap seperti berbakti kepada Allah lain. Kemudian saudara, ada orang yang menyangka dirinya tetap diberkati, padahal dia sudah jauh dari anugerah Allah. Saudara, orang itu juga akan meninggalkan akar kepahitan. Doktrin gereja yang mengajarkan tetap ada keselamatan walaupun berbuat dosa, itu juga bisa mendatangkan ajaran yang kepahitan. Saudara, menurut Ulangan 29 ayat 18 dan 19 ini, saudaraku, kepahitan itu mencemarkan. Kita harus menerima, percaya kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Jadi saudaraku, biar kita mau melihat. Jadi kalau saya kembali kepada surat Ibrani pasal 12 ini, di dalam ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi saudaraku, kesimpulan dari firman hari ini, pertama, kejarlah perdamaian dengan semua orang. Kejar perdamaian dengan semua orang, supaya tidak ada akar yang pahit. Yang kedua, jangan keluar dari anugerah Allah. Jangan keluar dari anugerah, supaya tidak ada akar yang pahit. Yang ketiga, kejarlah kekudusan hidup. Kejar kekudusan hidup. Dan yang keempat, jangan ada akar pahit di dalam hidup kita. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun saudara mengalami kesulitan apapun, selama saudara hidup dalam anugerah Tuhan, saudara akan mengalami damai sejahtera dan kekudusan. Tapi orang saudara yang keluar dari anugerah Tuhan, dia akan hidup di dalam kepahitan. Sebab itu saudara, tetap di dalam anugerah Tuhan. Mari saudaraku, kita akan menyanyi satu nyanyian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita nyanyi. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, glory, haleluya. Kami memuji Tuhan, kami meninggikan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Tuhan, sungguh kami banyak tidak mengenal kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu besar. Tuhan, curahkan kasih-Mu bagi kami. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Biarkan anak-anak-Mu tidak ada yang keluar dari anugerah-Mu, keluar dari jalan-Mu. Sebab seseorang yang keluar dari jalan-Mu, dia akan timbul akar yang pahit. Hidupnya akan menjadi masalah-masalah terus-menerus. Bapa di dalam sorga, berikan kepada anak-anak-Mu kelegaan. Kalau di antara anak-anak-Mu ada yang akar pahit, mungkin sedikit atau banyak Tuhan. Tuhan, Engkau Yehova Rafa, Engkau yang bisa menyembuhkan. Hari ini Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sembuhkan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa lapang hatinya Tuhan, menghadapi semua yang ada. Tuhan, terlebih khususnya menghadapi persoalan-persoalan yang ada saat ini, yang berhubungan dengan kesehatan, dengan virus corona. Ya Tuhan, mari Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau campur tangan, Engkau pimpin Tuhan Yesus, Engkau berikan kemenangan, terlebih kesukaan di antara anak-anak-Mu, sukacita yang besar.
Bapa di sorga, terima kasih, banyak terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bapa di sorga, syukur kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Berkati semua pekerjaan mereka. Berkati usaha mereka. Berkati anak-Mu yang sedang mencari sekolah. Kami ingin semua anak-anak-Mu bisa kuliah Tuhan. Cukupi Tuhan. Berikan Tuhan keuangan. Supaya anak-anak-Mu bisa kuliah dengan baik. Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah akan nama. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Bapa di sorga, terima kasih. Akhir dari ibadah ini Tuhan, kami membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan berkati anak-anak. Berkati pekerjaan anak-anak. Berkati usahanya. Berkati apapun yang diperbuatnya Tuhan. Kami memohon berkat kepada-Mu Tuhan. Turunlah berkat daripada-Mu atas anak-anak-Mu, atas hidup anak-anak-Mu, atas pekerjaannya, atas studinya, atas apapun yang dibuatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah itu turun dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.